Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak ya semuanya? Pasti Mbaknya kemarin sempat lihat video saya yang nangis gitu ya Mbak ya. Sorry, bukannya saya kemarin baper atau gimana, saya nggak tahu. Kalau berurusan dengan rumah sakit dan sakit di rumah sakit, saya tuh paling cepet galaunya dibandingkan dengan oh, apapun itu ya. Saya jadi gampang banget sensitif kalau udah ngomong tentang rumah sakit, ngomong ada yang sakit gitu. Kenapa? Karena saya pernah mengalami, bahkan di bagian beberapa cerita saya selalu bilang bahwa saya pernah masuk rumah sakit selama 2 bulan, total 2 bulan ya Mbak ya. Jadi saya tidak tahu harus ngomong apa lagi karena muka saya langsung langsung merah ya, muka saya langsung kayak air mata saya netes ya. Ini adalah foto-foto saya waktu dulu 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu. Ini adalah kejadian 4 tahun yang lalu. Foto-foto yang saya up ini adalah kejadian 4 tahun atau 5 tahun yang lalu, dimana apa yang terjadi? Kaki saya patah. Saya tidak apa ya, tidak tahu apa, tidak ada gejala-gejalanya ya Mbak ya. Kenapa saya bilang tidak ada gejalanya? Karena setiap 8 bulan sekali saya itu melakukan donor darah. Saya nggak mungkin dong kena kanker, karena selama 8 bulan sekali saya selalu donor darah. Tapi setelah itu 2-3 tahun saya tidak donor darah, dan pada tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017 atau 2016, saya itu kecelakaan biasa aja Mbak. Jalan pas musim hujan bulan Mei, cuman kepreset aja. Kaki saya itu patah total Mbak. Apa lengarani itu? Apa sih namanya, dengkul itu loh Mbak. Dengkul itu patah total. Nah, waktu saya jatuh itu saya kaget. Saya merasa nggak mungkin patah karena waktu itu kalau nggak salah saya mau ke Korea, besok adik saya. Kalau nggak besok adik saya mau pulang ke Indonesia kalau nggak salah. Pokoknya saya sudah beli tiket itu. Jadi saya masuk rumah sakit, diantar ambulan, dan saya nanya 3 hari lagi saya mau terbang, boleh, nggak ada masalah kan? Terus dokter bilang kayaknya kamu harus cancel tiketmu karena kayaknya kamu tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, dari jawaban dokter itu saya sangat kecewa sekali. Saya emosi, marah. Bahkan saya jujur merasa tidak puas dengan keadaan. Saya tidak melakukan salah apa-apa. Kenapa saya bisa jatuh padahal saya tidak melakukan kesalahan? Kenapa kaki saya patah? Kenapa Tuhan hukum saya seperti ini? Jadi bukannya saya malah bertobat, tapi saya tahu sendiri saya menyalahkan keadaan. Kenapa dan kenapa? Tapi setelah 3 hari di situ, kaki saya patah, seharusnya cepat melakukan operasi, tapi ternyata saya tidak bisa operasi Mbak. Jadi kaki saya patah, tapi malah seminggu dibiarkan di situ. Karena ternyata setelah dicek lagi, saya punya kanker getah benih. Wah, dengar getah benih saya sangat takut, ngeri, karena Olga Saputra almarhum juga kan meninggal gara-gara kanker getah benih. Dari situ saya berpikir bahwa ini bener loh, Tuhan lagi negur aku ini ternyata. Kalau aku tidak cepat bersyukur dengan apa yang aku punya, kalau aku tetap menyombongkan diri, kalau aku tetap mencari kesalahan orang lain, kalau aku tetap tidak bersyukur dengan apa yang ada, kayaknya aku sendiri harus siap-siap bahwa kehidupan aku tidak akan lama juga. Dengan seperti ini sebenarnya Tuhan sedang mencoba aku. Kuat nggak, semakin sabar nggak aku? Jadi dari kejadian kecelakaan itu tahun 2017, saya tahu benar, saya sadar banget, saya sedang memetik buah karma saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya tahu selama ini apa yang saya lakukan. Dulu memang benar saya membantu orang ya, tapi saya membantu dengan marah-marah, saya membantu dengan maki-maki. Jadi buat anak-anak saya yang ada di Mako zaman-zaman dulu, anak buah saya yang dari Sentral zaman-zaman dulu, 2008-2009, di situ saya jadi ingat semua kesalahan saya Mbak. Jadi di rumah sakit itu sebelum melakukan operasi kaki itu saya sudah sadar bahwa saya sebenarnya ini mungkin buah karma saya. Ini yang selama ini saya lakukan. Ini yang selama ini saya tanam. Akhirnya saya memetik buahnya. Di sini saya sadar bahwa apa yang kita tanam kita
kita akan menuai. Dari situ saya introspeksi diri, saya cuman bisa bilang ini yang memang harus saya dapatkan hari ini. Dan saya cukup bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan tegur saya dengan kaki saya patah. Gimana kalau seandainya kaki saya waktu itu tidak patah dan saya tidak tahu bahwa saya itu punya penyakit kanker. Dari situ saya tetap bersyukur dan berdoa, mohon ampun sama Tuhan, minta maaf dengan keadaan. Saya tahu selama ini banyak dosa yang saya lakukan. Tuhan saat ini sedang menegur saya untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Dari sini saya mencoba untuk menurunkan emosi saya. Sekali lagi, emosi saya tidak terkendali. Setelah saya melakukan operasi kaki saya tidak sadarkan diri dalam waktu 1 hari. Karena teman saya yang sebelah ngasih tahu bahwa saya nggak pulang ke ruangan saya 1 hari karena mungkin saya hoyimcong. Saya yang sakit parah tapi teman saya yang meninggal. Jadi dari situ saya memetik apa sebenarnya rencana Tuhan itu sangat baik sekali. Kalau hari ini kita sakit ditegur sama Tuhan, ya lebih baik cepat-cepat introspeksi diri. Jadi apa yang terjadi dengan saya ini benar-benar teguran dari Tuhan, dan saya bersyukur sampai hari ini. Kenapa saya selalu bilang bantu saya doa agar saya tetap amanah Mbak ya. Jangan sampai lupa diri saat dipuji, biar saya tidak menyombongkan diri. Karena saya tahu Tuhan sudah menegur saya, dan saya tidak ingin ini yang terjadi untuk kedua kalinya. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana yang sedang dapat ujian dari Tuhan, yakin Mbak itu semua rencana Tuhan. Kalau hari ini kamu mendapatkan majikan yang kurang baik, bantu doa, disyukurin. Saya tidak tahu ngomong apa lagi, karena saya kehilangan teman saya yang di rumah sakit. Dia juga punya penyakit kanker. Setelah operasi dia tidak kembali lagi ke kamarnya, dan dinyatakan dia pergi. Saya masih beruntung, setelah saya operasi saya masih bisa kembali lagi. Itu aja dari saya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.